Ketika saya melihat wajah saya di kamera, langsung saya mengatakan, saya kok jadi malu hati. Bukan malu hati karena melihat saya betapa cerah dan keren, bukan. Tetapi saya merasa malu ketika saya selesai membaca dari satu kutipan yang tadi dalam bacaan pertama disampaikan oleh lektor. Tema bacaan pertama itu sangat jelas sekali. Aku akan menulis perjanjian baru atau membuat perjanjian baru, dan aku tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Kutipan itu yang membuat saya malu hati. Karena jelas-jelas kutipan itu merupakan suatu kritikan yang sangat luar biasa. Dan mengapa saya berani mengatakan tema dari bacaan pertama itu adalah suatu ironi, suatu kritikan, karena jelas sekali di sana, aku tidak akan mengingat dosa mereka. Ngerti enggak? Enggak malu? Gak merasa gimana gitu mendengar kalimat itu? Biasa aja. Kalau biasa aja, ya itulah dia yang membuat kita tegar tengkuk. Ucapan itu menjadi suatu kritikan, bukan hanya sekadar ironi sebetulnya, tapi ini adalah sarkastik. Dan di situ kita ditunjukkan bahwa kita itu ternyata termasuk orang-orang yang mempunyai kategori berdosa kepada Allah. Ketika kita berdosa kepada Allah, berarti di situ kita betapa susahnya mengucapkan terima kasih kepada Allah atas rahmat hidup yang diberikan kepada kita, yang seharusnya rahmat hidup itu dipergunakan untuk menggenapkan kehendak Allah dan belajar taat kepadanya. Realita yang ada dari tulisan itu menunjukkan kepada kita, ternyata rahmat hidup yang Tuhan berikan kepada kita disalahgunakan, diselewengkan, bukan untuk mengikuti kehendak Allah, bukan taat kepada Allah, tapi kecenderungan kita justru meninggalkan Allah, menepiskan Allah dalam kehidupan kita. Kalau tadi Anda mengingat kata pengantar yang saya sampaikan, hari Minggu Prapaskah kelima ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, dan yang harus membuat kita malu itu tidak lain adalah kalau Allah melihat kita betapa berharga di matanya, tapi nyatanya kita justru yang gak pernah setia, yang gak pernah taat, dan yang menyalahgunakan rahmat kehidupan itu, sehingga kita senang bergelimang di dalam dosa, merasa bangga melakukan kesalahan, tapi Allah akan melupakan semuanya itu. Dan ternyata tebusan yang diberikan kepada kita yang berharga di matanya itu sangat-sangat mahal. Apa tebusannya?
Jawab. Harganya sangat mahal. Itu yang harus membuat kita seperti cah lontong itu mikir. Harganya tidak lain adalah melalui pengorbanan anak tunggal Allah, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang diberikan kepada kita untuk menebus kesalahan kita yang sudah terlalu banyak. Tapi meskipun kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, sampai sekarang apakah kita tetap taat kepada Allah? Apakah kita selalu menggenapkan kehendak Allah? Gak usah dijawab yang ini, renungkan saja. Dan ternyata ketaatan itulah yang kemudian membawa setiap orang masuk di dalam kemuliaan Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Disitulah jelas sekali kalau melihat dari surat Ibrani, Yesus itu taat kepada Bapanya dan menjadi penyelamat yang abadi. Maka hari Minggu Prapaskah kelima ini, mari coba kita bercermin ke dalam diri kita sendiri, berkaca kepada diri kita sendiri, melihat kembali bagaimana sikap hidupku yang sangat berharga di mata Allah, tapi aku sendiri tidak pernah mau menghargai diriku sendiri karena aku menyalahgunakan rahmat hidup yang Tuhan berikan, bukan taat dan mengikuti kehendak Allah, tapi kita lebih jauh daripada itu. Coba diam sejenak. Tanyakan kepada diri sendiri. Ternyata aku itu berharga di mata Tuhan. Dan aku ditebus dengan harga yang begitu mahal melalui pengorbanan Yesus di salib yang dimuliakan kembali oleh Allah untuk mengangkat dan memuliakan kita. Masih tegakah kita menyalahgunakan kesempatan hidup? Masih tegakah kita menyeleweng dari rahmat hidup yang seharusnya dipakai untuk memuliakan Allah? Tuhan memberkati.